Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya rencana pada video-video yang akan datang membahas tentang Nabi Muhammad menurut kitab suci agama Buddha. Namun sebelumnya pada video kali ini kita akan mencoba sedikit mengenal tentang agama Buddha atau bagaimana masuknya agama Buddha ke Indonesia. Kita mulai ya. Sama halnya dengan berbagai tempat di Indonesia, di Sumatera terdapat 3 aliran penganut Buddha, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Masing-masing memiliki latar belakang berbeda yang tentu saja sedikit banyak berpengaruh pula dengan tata cara ibadahnya. Komunitas aliran Mahayana dan Theravada adalah penganut aliran terbanyak, sementara Tantrayana yang berkiblat ke Tibet cenderung berstatus minoritas. Theravada adalah aliran Buddha yang mengajarkan umatnya untuk mengandalkan diri sendiri. Aliran ini mendorong manusia untuk mandiri dan ajarannya tergolong sangat sederhana. Menurut Theravada, takdir ada di tangan sendiri. Dapat disimpulkan, Theravada adalah model dasar agama Buddha yang muncul di Hindustan. Mahayana merupakan aliran yang menjunjung tinggi para dewa dan bodhisattva. Aliran ini memang lebih cocok untuk orang yang butuh tempat bergantung, dalam pengertian perlindungan dari kekuatan yang suci. Umat Mahayana biasanya sering memanjatkan doa-doa kepada dewa dan bodhisattva. Aliran ini berkembang pesat ketika ajaran Buddha sampai ke daratan Cina dan dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa. Sedangkan Tantrayana adalah aliran yang cukup unik. Aliran ini sangat spesial dalam hal pengembangan kemampuan batin atau spiritual. Dalam aliran ini, mereka lebih banyak membicarakan hal-hal yang bersifat mistis. Dari sudut pandang sejarahnya, Tantrayana merupakan pecahan dari aliran Mahayana yang hingga sekarang ini tetap berpusat di dataran tinggi Tibet. Sekitar tahun 423 Masehi, Bhikkhu Gunawarman datang ke negeri Chovo atau Jawa untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Ia berhasil memperoleh perlindungan dari penguasa setempat, sehingga misinya menyebarluaskan ajaran Buddha berjalan lancar. Berdasarkan catatan dari kerajaan Tang di Tiongkok, pada pertengahan abad ke-7, di Jawa Tengah terdapat sebuah kerajaan yang menganut agama Buddha, namanya Kaling. Di Tiongkok, nama itu lebih dikenal dengan sebutan Holing. Holing saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Buddha, dan tidak sedikit orang Tionghoa dari dataran Cina datang ke negeri tersebut untuk belajar. Walaupun pada zaman dinasti Tang, agama Buddha telah menjadi agama resmi di negeri Cina. Dalam pertengahan abad ke-7 ini pula, sejarah yang Sriwijaya yang berada di Sumatera tumbuh dan berkembang menjadi pelabuhan penting di tepi perairan Selat Malaka, yakni urat nadi lalu lintas penting antara India dan Cina. Selama beberapa abad, kerajaan ini memegang hegemoni lautan. Sriwijaya boleh dikatakan sebagai pusat perdagangan dan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Agama Buddha di zaman Sriwijaya
sudah mengikuti aliran Mahayana yang memahami bahasa Sanskerta. Lewat siar Bhikkhu Gunawarman, awalnya agama Buddha yang berkembang di Jawa dan Sumatera adalah Theravada. Tapi lambat laun aliran ini terdesak oleh aliran-aliran lain yang masuk ke Indonesia setelah mereka mempunyai kedudukan yang kuat di India. Hal ini terlihat dengan berdirinya Candi Kalasan yang dipersembahkan untuk Dewi Aryatara, yaitu personifikasi Prajna Paramita menurut aliran Tantrayana, salah satu sekte agama Buddha Mahayana pada tahun 779 Masehi. Antara tahun 850 hingga awal abad 13, Kerajaan Sriwijaya diperintah oleh keluarga Syailendra yang pernah berkuasa di Mataram, Jawa Tengah antara tahun 778 hingga 850. Selama 75 tahun berkuasa di Mataram, keluarga Syailendra banyak mendirikan bangunan suci Buddha seperti Candi Kalasan, Plaosan, Sari, Borobudur, Pawon, dan Mendut. Sriwijaya kemudian meluaskan kekuasaannya sampai ke Muang Thai Selatan yang sekarang disebut Suratani dan Patani. Dari catatan epigrafik diketahui bahwa salah satu dari Raja Syailendra di Jawa mempunyai guru bernama Kumaragosa dari negeri Ganda atau Bengal yang menganut paham Tantrayana. Hal tersebut mendorong berkembangnya Buddha Mahayana. Kalau di Sumatera, para bhikkhu yang menyebarkan Buddha berasal dari kota Putien atau Puchou di Tiongkok. Beberapa yang populer diantaranya adalah Kuang Huaise, Sitanse, dan beberapa nama lainnya. Murid-murid mereka lah yang selanjutnya menyebarkan ajaran Mahayana di pulau ini, yaitu Pulau Sumatera. Meskipun Mahayana berkembang pesat dari negeri Cina, namun aliran Theravada di Sumatera juga berhasil lahir kembali dan berkembang berkat pengaruh India yang secara geografis cukup dekat dengan pulau yang dulunya dikenal dengan Swarnadipa ini. Aliran tua ini maju pesat terutama ketika berada di bawah kepemimpinan Bhikkhu Asin Jinarakkhita yang membuatnya mewabah hingga ke Jawa. Ia dinyatakan sebagai pelopor kebangkitan agama Buddha secara nasional di Indonesia. Theravada adalah aliran yang menuntut penyempurnaan diri. Ini berbeda dengan Mahayana yang lebih cenderung menekankan ajaran Bodhisattva atau wujud manusia dalam pencapaian menuju Buddha. Namun pada praktik keagamaan, keduanya sama-sama menggunakan kitab Tripitaka, meski penggunaan bahasanya tidak sama. Kalau Mahayana memakai bahasa Sanskerta dan Mandarin, Theravada memakai bahasa Pali berasal dari Hindustan. Perbedaan ini terletak pada tata ibadahnya karena terpengaruh oleh budaya di mana aliran itu berkembang. Theravada di tanah Hindustan dan Mahayana di Tiongkok. Tapi pada intinya semuanya bisa menyatu dalam napas perayaan Waisak. Biasanya dalam perayaan Waisak, para bhikkhu keluar dari rumah ibadah masing-masing dan berkumpul ke dalam satu barisan. Pakaian mereka berbeda. Sebagian mengenakan jubah berwarna kuning mencorong dengan kombinasi selendang merah. Ini kelompok Hung Chuyi atau jubah merah agung sesepuh. Jubah kebesaran itu dikenakan oleh para bhikkhu Buddha dari aliran Mahayana. Lalu sebagian lagi mengenakan jubah berwarna
kuning kecoklatan dan sedikit terbuka di bagian bahu. Ini jubah Sanggati dari aliran Theravada. Kedua aliran ini masih merupakan aliran yang penganutnya paling banyak di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Demikian sekedar perkenalan kita tentang agama Buddha. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Muhammad menurut ajaran atau kitab suci agama Buddha. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.